96 FM Merkuri. Selamat sore sahabat Merkuri, saya Aldi Susanto yang senang sekali bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kita ada di live talk show Rembuk Kota sore hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Koreksi waktu, kita akan bersama-sama sampai 16:30. Sudah siap untuk berbincang bersama saya di Rembuk Kota sore hari ini terkait dengan harga eceran tertinggi minyak goreng untuk siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan menarik ini akan saya tanyakan. Yang pertama nanti kepada Yudi Arianto, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, yang nanti akan join dalam Rembuk Kota kita ini melalui Zoom, by Zoom ya. Kemudian yang sudah hadir menemani saya di studio, matur nuwun sangat, ada Pak Ratmawan Ari Kusnandar, Kabid Kebijakan dan Advokasi Kanwil 4 KPPU Surabaya. Ya, Assalamualaikum Pak Ratmawan, salam sehat ya. Sehat selalu. Semangat, alhamdulillah. Baik, dan yang sudah tidak asing lagi untuk teman-teman di Merkuri dan juga sahabat-sahabat Merkuri, ada senior saya Pak Said Sutomo, Ketua YLPK Jawa Timur dan anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sehat Pak Said? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun sudah berkenan untuk sekarang hadir ya. Waktu yang sama PDAM itu sempat Zoom saja begitu ya. Iya, oke, baik. Dan hari ini sahabat Merkuri, pemerintah, kita tahu pemerintah sudah menerapkan kebijakan populis terkait dengan kewajiban pasokan minyak goreng dan minyak sawit mentah untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO. Untuk menstabilkan harga, pemerintah juga sebenarnya sudah memberlakukan Domestic Price Obligation atau DPO untuk crude palm oil atau CPO. Dengan demikian, harga CPO alias minyak sawit mentah untuk kebutuhan domestik lebih murah dibandingkan internasional. Akibatnya kita sudah tahu, dan meskipun harga eceran tertinggi sudah dipatok per 1 Februari 2020, di mana minyak goreng kemasan itu ada di kisaran 13.500 sampai 14.000 dan 11.500 per liter untuk jenis curah. Tapi sayangnya sampai sekarang minyak goreng satu harga masih langka di pasaran. Tadinya saya mau menanyakan yang pertama kepada Pak Yudi, sudah gabung ya? Oke. Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Halo. Ya, selamat sore. Ya, Pak Yudi Arianto, selamat sore. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Salam sehat selalu nggih, Pak? Salam sehat, Pak. Oke, baik Pak Yudi. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, tapi faktanya kami sebagai end user ini kan melihat ternyata di lapangannya masih langka. Seperti apa Pak Anda melihat fenomena ini? Mohon maaf, baru gabung dengan Pak siapa? Saya Aldi Pak, nggih. Perkenalkan, nama saya Aldi. Selamat sore, nggih. Ya, selamat sore. Saya nggak bisa ngelihat wajahnya Bapak, kenapa nggak di-on-kan aja sih Pak? Tapi nggak apa-apa, monggo, terima kasih. Nggih. Gini ganteng loh Pak Yudi ya. Monggo, ada Mas Ratmawan juga, ada Pak Said Sutomo di studio bersama saya. Pak Yudi, monggo silakan. Pak Aldi, tadi sudah diuraikan terkait berbagai kebijakan pemerintah untuk mengurai masalah minyak goreng ini. Jadi dalam periode waktu yang lalu memang di tahun 2021 minyak goreng ini memang selalu di atas harga eceran tertingginya, karena ada di kisaran 19.000 dan 18, 17 dan seterusnya. Ya. Kalau di 2021 ini rata-rata tertinggi ada di 19.300, itu di tanggal 19 Januari. Ya, setelah itu ada di 18 dan seterusnya. Tapi masih jauh di atas harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Ya. Ini adalah minyak goreng ini kan kita ketahui bersama harganya itu sebagai gambaran
Pak Aldi. Saya dapat informasi dari industri minyak. Ya. Harga keekonomian itu memang saat ini sekitar 17.000 sampai 18.000 ya, 17.000 ya. Dengan rincian untuk bahan baku sekitar 16.000, kemudian untuk produksi itu sekitar 1.000, kemudian kemasan itu 1.000 sampai 2.000 tergantung kemasan sederhana atau kemasan premium. Artinya apa? Artinya memang sangat tergantung pada harga bahan baku. Dalam hal ini untuk minyak kelapa sawit yang kita bahas saat ini adalah minyak kelapa sawit, itu sangat tergantung pada harga CPO ya Pak ya? Iya, CPO. Ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya mulai dari Permendak 1, Permendak 3 dan Permendak 6 terakhir ya. Kalau saya melihat semangatnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan itu secara jangka panjang diharapkan bahwa permasalahan ini tidak terjadi gitu ya, karena sangat ironis kita sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia, betul. Ya, tapi tidak bisa mengendalikan harga terkait dengan bahan baku yang tersedia di kita, sehingga yang selama ini minyak goreng tergantung pada harga CPO internasional mau diubah dengan kebijakan itu, dengan kita tidak tergantung pada harga CPO internasional. Artinya bahan baku sudah ditentukan oleh pemerintah melalui DMO tadi. Artinya kalau bahan baku sudah harganya tertentu, otomatis biaya proses tadi sudah diketahui, kemasan diketahui, sehingga harga akhir di tingkat konsumen juga sudah bisa dikendalikan. Ini kebijakan ini memang diharapkan bisa berlangsung dalam jangka panjang. Secara teknis memang kebijakan sudah dijalankan dan harus diakui memang transisi dari 3 kebijakan itu belum berjalan secara mulus seperti yang diharapkan, sehingga seperti Bapak Ibu ketahui semua bahwa di retail modern itu masih langka ya Pak ya, masih langka pada periode tertentu. Tidak semulus seperti yang diharapkan, lebih karena apa ya Pak Yudi ya? Mungkin Pak Yudi dan teman-teman sudah mengidentifikasi, mapping gitu persoalan, kenapa ya kok nggak mulus, padahal kan sebetulnya kita sebagai penghasil CPO, tapi apakah memang karena itu Pak? Apakah karena memang harga CPO yang naik dan kemudian nggak salah dong kalau pengusahanya lebih memilih karena harga ekspornya lebih mahal daripada dijual di dalam negeri, maka semuanya rame-rame dilarikan ke diekspor saja, lebih menguntungkan. Apa karena itu yang benar karena itu Pak? Ada potensi seperti itu Pak, ada potensi seperti itu, dan secara umum memang kaitannya cukup banyak karena ini kebetulan yang diaturkan adalah terkait industrinya, gitu. Kan untuk petani atau produsen CPO sendiri belum ada peraturan secara khusus, sehingga hanya industri yang mempunyai hulu hilir CPO sampai minyak goreng dan turunannya. Oke. Jadi itu secara umum terkena dengan peraturan ini, tetapi untuk industri yang tidak mempunyai hulunya, tidak mempunyai perkebunan sawit, itu cukup sulit untuk bisa beradaptasi dengan peraturan ini. Baik Pak Yudi Maturun. Saya ke Mas Ratmawan. Mas Ratmawan, KPPU sendiri melihat kondisi yang ada di lapangan ini lebih seperti apa? Mengidentifikasi persoalan ini. Kenapa masih langka sampai hari ini? Seperti ini Pak.
Sebenarnya KPPU sejak Oktober itu sudah melakukan survei ya Pak. Oktober 2021. Oke. Sudah melakukan survei dan kita melihat ada harga di pasaran per liter sampai 20.000. Ya. Terkait hal itu tim analis kita sudah melihat bagaimana pasar itu siapa yang menguasai. Kita akhirnya membuat penelitian dan akhirnya berdasarkan konsentrasi rasio 4 the big four pelaku usaha itu sangat terkonsentrasi. Nilainya kalau nggak salah nilainya 46,5%. Apa ini? CR4. Konsentrasi dari 4 pelaku usaha besar di bidang minyak goreng sawit. Tentu itu buat kita itu ada potensi untuk melakukan monopoli, potensi sangat besar. Angkanya 46 sampai 0,5% ya. Dikuasai oleh industri besar begitu ya. Besar 4 perusahaan besar. 4 perusahaan besar. Oke. Jadi setelah ada inisiatif itu Ketua KPPU sudah memerintahkan untuk masuk ke ranah penyelidikan KPPU kalau nggak salah per tanggal 26 Januari 2022 terus ditindaklanjuti oleh tim investigator KPPU. Kita sudah memanggil beberapa pelaku usaha kalau nggak salah baru 3 pelaku usaha di bidang minyak goreng sawit ini. KPPU sendiri pun juga sudah konsen sebenarnya dari tahun 2009 kita sudah punya perkara tentang minyak goreng ini. Oke, mungkin di situ kita tidak membicarakan terkait putusannya, hasilnya, tapi di putusan KPPU itu sudah ada rekomendasi agar ada pantauan volume untuk kementerian tiap bulannya atau tiap berapa volume yang dihasilkan itu berapa, volume minyak goreng itu yang dihasilkan berapa, sehingga nanti dapat ditarik ke atas berapa sih harga CPO-nya atau produksi yang lainnya, cost production-nya, item-item cost production-nya itu seperti apa. Selain itu KPPU pun juga mengawasi berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008 terkait UMKM. Kita mengawasi tentang kemitraan pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah maupun kecil. Di situ kita lihat bahwa minyak sawit ini tentu banyak kemitraan di lapangan. Apakah hasilnya ini sudah dirasakan oleh petani-petani itu? Sampai sekarang mungkin pantauan CPO di lokal pun juga mungkin apakah ini menguntungkan petani gitu kan? Di situ kita mungkin harus kembali seperti KPPU kan mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dari pemerintah daerah maupun pusat ya. Mungkin nanti kita akan memberikan saran dan pertimbangan terkait kondisi-kondisi perminyakan minyak goreng di tanah air ini. Gitu ya. Artinya tadi Pak Ratmawan menyebut mulai tahun 2009 itu sudah sebenarnya dalam tanda petik sudah terendus gitu ya. Ada hal-hal yang rada-rada ini potensial ini dan jedernya itu kalau orang Jawa Surabaya bilang jedernya sekarang gitu ya. Iya, kita sudah membuat putusan kalau nggak salah putusan nomor 24 tahun 2009 KPPU ya. Itu sudah kita publish di website kita sudah ada. Hal-hal yang dilakukan oleh investigator bahkan majelis komisi yang menyidangkan mungkin dapat kita pelajari bersama nantinya untuk memetakan bagaimana ini. Sebagai informasi, Jawa Timur sendiri ini kan bukan penghasil CPO, tapi di sini berdasarkan data dari Direktori Industri di websitenya Kementerian Perindustrian itu kita punya 20 perusahaan minyak. Selain itu menurut DPS juga Jawa Timur pun juga bisa mengimpor ke luar negeri. Itu mungkin jadi catatan itu. Oke, baik. Sebelum saya break, saya ke Pak Said Sutomo. Pak Said, dari dua pihak yang berkompeten untuk menjelaskan kepada publik begitu ya, terkait dengan kelangkaan ini. Pak Said mewakili konsumen seperti apa, Pak? Ya, selama ini sampai detik ini memang keluhan konsumen itu tentang ketersediaan minyak
goreng itu sangat langka. Nggih. Jadi istilahnya wong Jawa itu ada harga, harusnya ada ono rego kudu ono rupa. Ono rupa, betul. Tapi sekarang ini ada harga, ono rego tapi gak ono rupa kan gitu. Itu jadi keluhannya. Nah, menyinggung tadi masalah bahan baku dari hilirnya tadi, sekarang ini yang kita ketahui pemanfaat bahan baku itu ada 3 komponen, yaitu bahan baku kepala sawit itu pertama adalah juga dibutuhkan untuk solarisasi biodiesel. Jadi untuk bahan campur biodiesel itu juga butuh. Pertamina juga butuh banyak itu. Kedua adalah untuk kebutuhan ekspor. Eksportir yang tidak punya pabrik minyak kelapa sawit itu pasti kerjanya cuma mengekspor aja. Betul. Nah, itu beda dengan dengan pelaku usaha yang punya pabrik, yang juga dibilang kelapa sawit punya pabrik minyak goreng. Terakhir ada kebutuhan rumah tangga, BPT ya, artinya bahan bakar tenggorokan, pisang goreng apa itu bakar kan. Apalagi gorengan itu makanan. Itu yang 3 hal tadi. Nah, penyerapan itu apakah ada penyimpangan suplai dan demand? Nah, ini tugas KPPU. Nah, tugas pemerintah menyeimbangkan. Bagaimana apakah fungsi KPU dengan pemerintah untuk bersinergi untuk mengawal keseimbangan suplai dan demand itu sangat penting ini. Jangan terlalu lama-lama gitu loh. Kalau memang ada kesalahan ya cepat ditindak gitu loh. Jangan sampai ini kejadian berlangsung. Siapa yang menurut Pak Said agak lelet? Apakah KPPU-nya? Kan nggak apa-apa kita diskusi untuk sampaikan. KPU sudah bergerak. Gitu. Pemerintah dong kalau pemerintah begitu. Belum. Sebenarnya kan ada PPNS segala macam itu. Saya percaya bahwa di Kemendak itu punya PPNS banyak itu. Penyidik pegawai negeri sipil. Itu, kenapa harus disidik, Pak? Iya, ya itu. Kenapa tidak bergerak? Seharusnya kan memang sudah ada pelanggaran peraturan perundang-undang yang berlaku. Kalau di Malaysia itu pemerintah menetapkan harga sekian ya. Jika ada pedagang atau industri yang menjual melebihi dari ketetapan pemerintah itu pidana itu. Itu di Malaysia. Di Indonesia enggak gitu loh. Karena itu bisa gampang permainkan, seharusnya bisa. Kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas pasal 8 ayat 1 huruf A, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya kalau sudah menjual di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kemendak itu melanggar. Bisa ditindak ya? Iya, jelas. PPNS sudah bergerak untuk menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran itu karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu pasal 8 ayat 1 huruf A. Jelas sekali itu. Itu sudah ditetapkan pada saat Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan ya tahun 1999 gitu. Sudah 20 tahun lebih sudah berlaku itu. Itu adalah menurut kami itu pasal sapu jagat. Undang-Undang itu yaitu pasal 8 ayat 1 huruf A itu jelas sekali itu. Melanggar peraturan perundang-undangan sudah melanggar konsumen. Tindakannya apa? Itu polisi bisa bergerak ini. Yaitu ancaman pidana 5 tahun. Denda paling banyak 2 miliar. Itu jelas sekali itu. Itu bisa dilakukan satu pelanggaran, ada alat buktinya, penjualannya dan sebagainya itu loh. Karena itu sudah meresahkan masyarakat gitu loh. Peraturannya ada, undang-undangnya ada. Apalagi yang mau tindakannya yang belum ada. Tindakannya yang non. Kenapa? Gitu loh. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Mungkin Pak Ratmawan juga lagi mikir, kenapa dari sisi konsumen ya. Kalau dari sisi pelaku usahanya, monggo KPPU ini. Persaingan nggak sehat itu ya beliau ini yang ahlinya. Baik. Nanti kita akan tanyakan juga 4 perusahaan yang menguasai 46,5% produsen CPO ini, apakah mereka semuanya tidak punya pabrik, tidak punya perusahaan minyak goreng begitu ya? Mungkin ada data ya untuk Mas Ratmawan untuk ini ya? Kalau data ada Pak, cuma ada, ya? Ini masih dalam ranah penyelidikan ya. Jadi saya nggak mau sebut by name ya. Karena nanti ya usaha takut ada putusan. Kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, kita masih di Rembuk Kota untuk edisi hari Kamis 10 Februari 2022 dan topik kita hari ini masih harga eceran tertinggi minyak goreng untuk siapa. Saya kembali ke Pak Yudi dari Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Pak Yudi, kita lanjut ya Pak. Monggo Pak Aldi. Ya, oke. Tadi sempat disebut-sebut loh Pak, saya sebetulnya agak susah juga ngomong yang ini pemerintah yang mana, karena Pak Ratmawan juga bilang loh saya juga pemerintah loh. Pak saya juga pemerintah, cuman saya yang bukan orang pemerintahan. Tapi Pak Yudi, boleh kalau saya kemudian menanyakan ini ke panjenengan begitu, ketika menurut Pak Said pemerintah yang masih lelet. KPPU sudah mulai bergerak begitu ya, melakukan penyelidikan. Nah, pemerintah seperti apa Pak untuk bisa ini? Langkah-langkahnya sejauh ini sudah seperti apa sih Pak untuk bisa menjawab? Toh faktanya di lapangan masih seperti ini begitu. Begini Pak Aldi. Jadi kebetulan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jadi secara teknis memang mungkin memang tidak langsung, tapi bolehlah plat merahnya ditunjukin dikit lah Pak ke kami Pak, supaya bisa mewakili begitu. Gini Pak, kita emang ada kewajiban dari Kemendak itu. Kewajibannya yang pertama itu mensosialisasikan terkait dengan HET Pak. Dengan HET. Artinya pada periode yang lalu kan memang ada tahapannya. Goreng satu harga, terus di retail modern awalnya gitu ya, kita sudah melakukan berbagai pemantauan terkait dengan hal tersebut, dan memang untuk retail ya harganya sudah mengikuti seperti itu. Kemudian yang di pasar kan kewajiban tersebut diberi tenggat selama 1 minggu untuk menyesuaikan. Asumsinya memang kalau yang retail modern kan secara pembukuan mereka lebih teratur ya, atau terpusat, sehingga ketika sistem di pusat harga 14 semuanya akan ikuti 14 gitu ya. Tapi kalau yang di pasar kan ada yang tercatat, ada yang enggak, sehingga saya belinya di harga lebih dari 14, masa saya harus jual 14. Karena itu waktu itu diberi tenggat 1 minggu untuk menyesuaikan terkait dengan harga minyak goreng satu harga. Tetapi ketika minyak goreng itu tidak terdistribusi sebagaimana mestinya, maka masyarakat nggak ada pilihan, sehingga mereka diberi pilihan dengan harga yang HET pun akhirnya membeli. Dan kebanyakan pedagang itu memang beralasan bahwa kita belinya, pulaannya itu di harga yang lebih tinggi dari itu. Sebetulnya di pihak kami itu sudah melakukan pemantauan yang pertama, kemudian sosialisasi juga. Kami ini nggak hanya provinsi Bapak, ini kabupaten kota semua, kita juga sering koordinasi, sering rapat, sering komunikasi, dan mengetahui betul permasalahan-permasalahan seperti itu yang ada di lapangan. Jadi seperti itu Pak, kita mengikuti dan bergerak untuk kegiatan tersebut. Kita juga kunjungan ke industri terkait dengan hal tersebut ya. Distributor juga dengan tim Satgas Pangan baik di provinsi maupun kabupaten kota itu juga melakukan pemantauan seperti itu Pak. Secara teknis memang seperti itu sih tugasnya. Kalau gubernur sendiri Pak Yudi, kan pernah mengatakan ya bahwa meminta kerjasama para distributor agar bisa mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ini ke seluruh pasar baik modern dan yang lain-lain. So far sampai hari ini menjawab permintaan Ibu Gubernur ini seperti apa Pak kondisi di lapangan? Distributor itu sejauh kami komunikasikan dengan produsen ya Bapak, produsen ya. Memang kalau pabrik itu secara umum memang mereka nggak mungkin nyimpen lama-lama, karena itu
akan menjadi cost ya, sehingga barang setelah diproduksi harus segera digeser ke distributor. Sejauh ini memang masih ongoing, Bapak, masih proses ya untuk itu ya. Jadi kita menindaklanjuti arahan Ibu Gubernur untuk istilahnya memantau terkait dengan kemarin di produsen di pabrik, beliau kunjungan di beberapa pabrik, kita juga demikian. Sekarang fokusnya ke distributor. Karena sebelumnya ke retail kan kita udah seperti itu. Sekarang kita mau mendorong supaya distributor itu segera bisa mempercepat begitu ya Pak ya? Pendistribusiannya. Ada ancar-ancar nggak Pak? Kalau masyarakat atau sahabat Merkuri yang mendengarkan, ada ancar-ancar nggak? Ini kira-kira setelah Ibu Gubernur memberikan statement, setelah kunjungan ke sejumlah pabrik juga begitu, maka setidaknya untuk Surabaya dan Jawa Timur lah. Ini kira-kira kalau ini cepat sesuai dengan arahan, mungkin 2 minggu lagi, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi. Pripun Pak Yudi? Kalau waktunya kita nggak bisa memprediksi ya, tapi ya, Pak, ya? Hanya Allah yang bisa ya Pak ya. Kalau waktu tidak terlalu lama Pak Aldi. Gitu ya. Oke, baik. Saya ke Bu Dewi, sahabat Merkuri yang menitipkan curhatannya begitu. Saya menunggu jawaban untuk siapa kebijakan satu harga dan HET. Kalau untuk konsumen pengguna kami tidak bisa mendapatkan barangnya. Kalaupun dapat juga masih mahal. Minyak goreng curah 19.000 per liter. Mas Retmawan, gimana kalau dicurhatin saudara Anda warga masyarakat Indonesia Surabaya gitu? Iya. Apalagi yang curhat ibu-ibu end usernya. End usernya begitu ya. Real end usernya. Kalau saya lihat sendiri penetapan satu harga ini kan, saya bisa bilang ini setidaknya pendapat saya, bukan pendapat lembaga ya. Bukan KPPU ya. KPPU itu semacam jaring pengaman sementara saja. Oh gitu ya, sementara ya. Anda melihatnya ini? Saya sementara itu karena CPO ini harganya masih fluktuatif. Sedangkan CPO itu adalah bahan dasar dari minyak goreng sawit. Apakah dengan kebijakan seperti ini mungkin bisa dibilang subsidi seberapa kuat pemerintah mungkin nanti? Itu yang jadi pertanyaannya. Seberapa kuat pemerintah untuk mensubsidi hal itu, minyak goreng dalam hal ini, terkait dengan tindakan pemerintah yang sudah mensubsidi. Kita survei, taruhlah kita juga melakukan survei di retail modern. Barang datang, besok paginya langsung habis. Oke, ada kebijakan hanya 2 liter maksimal dan nggak boleh satu keluarga. Bisa jadi karena ada kebijakan satu keluarga nggak ngaku satu keluarga. Iya. Bisa dia bukan bapak saya mungkin. Bisa pura-pura nggak kenal loh ya. Sama bapaknya sama istrinya sama suaminya demi minyak goreng gitu ya. Yang mungkin yang perlu ditata itu bagaimana kita ini kan produsen CPO, produsen minyak sawit, kelapa sawit. Apakah kita nggak bisa untuk menentukan harga di pasar internasionalnya? Di tanah airnya sendiri dulu. Jangan sampai kita ngikut di internasional. Tapi mungkin ini kembali ke market ya, seperti apa market. Mungkin kebijakan apa yang akan diambil pemerintah. Di sisi lain terkait industri ini, apakah nggak bisa kita buat UMKM, pelaku UMKM minyak sawit ya, mungkin yang skalanya kecil. Oke, mungkin ada hambatan di situ, harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kita punya pemerintah. Kita punya pemerintah. Bisa saja 1, 2, 3 persyaratan yang tidak dipenuhi dapat didiskresi oleh pemerintah, mungkin perindustrian atau yang mana, atau perdagangan, atau langsung kepala negara mungkin. Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Itu aja. Ya, oke. Kalau Pak Said gimana Pak Said? Ya, saya khawatir kondisi ini berulang seperti pemerintahan Megawati dulu. Ada kebijakan kenaikan listrik, ada kenaikan
BBM, sudah ada kenaikan listrik, telepon secara bersamaan. Kemudian rakyat turun, karena tidak kepercayaannya sudah masyarakat kepada negara. Pemerintah. Kalau memang masyarakat nanti melihat bahwa dilihat percaturan kelapa sawit ini, harga internasional tidak bisa dikendalikan oleh negara-negara tidak wibawa dalam melindungi rakyatnya, terus harga di pasar tetap gini, tidak mustahil nanti masyarakat akan turun semua untuk menuntut bagaimana pengembalian harga secara normal. Kenapa? Kenaikan harga ini sudah merembet ke sabun, karena lainnya sudah. PLN sudah banyak yang komplain kepada kami, sudah yang biasanya 40 sudah 80, yang biasanya 80 sudah 100 lebih, sudah 100% naiknya. Belum lagi nanti kelangkaan BBM, solar dan sebagainya. Hal semacam ini perlu diantisipasi oleh pemerintah gitu loh. Kenapa? Kesabaran masyarakat ada batasnya gitu loh. Jangan sampai dikira masyarakat akan nurut terus gitu loh. Dalam batas tertentu masyarakat akan mencari perlindungan secara kalau memang pada pemerintah dianggap sudah tidak bisa melindungi, nah mereka akan melindungi siap mencari perlindungan dengan caranya sendiri gitu loh. Seperti pada waktu Perdana Megawati dulu tahun berapa itu. Pada waktu itu saya juga ikut jalan menghadap ke DPRD Surabaya segala macam gitu. Jadi itu saya ingatkan kembali itu. Jangan sampai ini terulang lagi gitu loh. Pak Said, kalau dalam situasi seperti sekarang ini apa langkah terbaik yang harus diambil pemerintah mulai dari kabupaten kota sampai mungkin mulai dari pusat ya, karena kebijakan yang jedoknya itu kan yang ada di pusat begitu ya. Itu yang perlu dievaluasi adalah mega proyek solarisasi kepala sawit itu. Perlu itu dievaluasi. Apa ini mengganggu atau tidak? Kedua, evaluasi kepada kebijakan DMU. Apa ini ditaati atau tidak oleh pelaku usaha? Yang tidak taat harus ditindak gitu loh. Harus ada ekspos dari pemerintah. Oh ini melanggar ditindak. Jadi masyarakat itu, pemerintah sudah menindak pelaku usaha kena kerugian kami kemarin itu. Jadi ada satu perlindungan gitu loh. Nah, kemudian di pasar-pasar tradisional paling modern, kenapa ini kok sampai langka dan sebagainya? Apakah ada penimbunan dan permainan pasar untuk suplai dan demand bagaimana? Kenapa? Karena ibu-ibu itu setiap pulang bawa minyak ke rumah, itu pasti tanya, pasti komplain. Besok katanya tidak ada minyak goreng tuh. Kenapa? Ketika penjual ya cuma saya jual 35.000. Tuh besok nggak ada minyak lagi. Diomongin gitu. Nah itu kan sama dengan menteror ibu-ibu gitu. Dan membuat satu panik buying gitu loh. Nah ini sangat tidak benar. Jadi sosialisasi itu bukan hanya pada harga saja, tapi bagaimana penyadaran pelaku usaha untuk tidak memberikan statement untuk menakut-nakuti para ibu-ibu itu tadi gitu loh. Dan jadi bagaimana memastikan harga itu benar-benar ditaati kebijakan pemerintah. Jangan sampai rakyat menilai bahwa pemerintah sudah wibawa lagi di mata pelaku usaha ini. Buktinya mengeluarkan 3 kebijakan dan ditaati. Kan parah kalau sudah begitu kan. Itu warning kami kepada pemerintah. Baik, nanti saya juga mintakan pendapat dari Mas Ratmawan juga soal bagaimana menegakkan kembali wibawa pemerintah dengan sejumlah identifikasi persoalan yang disampaikan oleh Pak Said juga ke Pak Yudi. Tapi kita masih break dulu ya, Yanti ya. Kita ke iklan dulu, Bapak-bapak. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Kita lanjut kembali ya Rembuk Kota ini, dan nanti kita akan selesai di titik 16:30. Silakan sahabat Merkuri, Anda bisa juga memanfaatkan line telepon kami di 0315620096, 0315620096, atau juga melalui WA di 0817300096. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Reta, nanti saya akan bacakan juga pertanyaan dari Anda, tapi saya ke Pak Yudi kembali. Pak Yudi? Ya. Iya Pak. Ya. Selama ini dinasnya Panjenengan dengan KPPU so far so good ya Pak ya? Hubungan lancar ya Pak ya? Ya, KPPU
hampir setiap kegiatan terkait dengan bahan pokok maupun yang lain kita berkomunikasi dan melibatkan KPPU. Bahkan KPPU pun memberikan anugerah kepada Pemprov Jawa Timur, Pak, di 2021 kemarin, ya karena salah satunya karena kerjasama support pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap usaha untuk persaingan usaha di Jawa Timur. Saya kira itu hubungannya sangat mesra sekali, ya Pak. Mesra ya, oke. Saya dengar kabar katanya juga sudah sempat disurati KPPU ya Pak ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan minyak goreng ini. Seperti apa Pak? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ini masih kita proses terkait dengan permintaan KPPU terkait beberapa data. Ya. Artinya masih dalam proses begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, kapan Pak akan selesai? Dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi Pak Aldi. Ya, oke. Nah, ini ada Mas Yamin juga menanyakan kepada para narasumber, minyak goreng naik Pak Mas Yamin ini santai saja, landai-landai saja pertanyaannya. Apakah ini karena mau bulan Ramadan begitu loh? Tolong diberikan solusinya. Nah, betul ini bukan tidak mungkin nanti ketika bulan Ramadan jadi persoalan lebih besar Pak Said ya. Ya, Mas Yudi, Pak Yudi, pripun ini Pak? Kita berkejaran dengan waktu yang nanti April kita sudah mulai Ramadan kembali Pak. Mungkin sebelum itu bisa selesai kelangkaan minyak goreng ini? Iya Pak, memang seperti itu. Kita antisipasi terkait dengan utamanya menjelang hari raya itu Pak. Jadi berbagai upaya juga kita fokuskan ke situ, baik komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun di daerah dengan produsen, distributor dan kabupaten kota tentu saja. Gitu ya. Jadi terus apa lagi Pak yang bisa Pak Yudi sampaikan untuk meyakinkan kami begitu, meyakinkan kami yang merupakan end user ini bahwa nanti sebelum Ramadan pasti loh pemerintah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur juga sudah menggaransi bahwa itu nanti akan selesai. Itu apa lagi Pak yang mungkin bisa lebih spesifik begitu terkait dengan kelangkaan ini akan selesai sebelum Ramadan. Jadi ini kan kebijakan yang terintegrasi secara menyeluruh, Pak. Betul. Tapi dari pihak kami sendiri, kita ketahui bersama dalam berbagai kesempatan Ibu Gubernur juga melakukan operasi pasar di kabupaten kota. Kemudian sampai saat ini pun juga banyak permintaan dari utamanya Dinas Perindustrian Kabupaten Kota nih Pak, untuk pelaksanaan operasi pasar, dan kita coba fasilitasi untuk berkomunikasi, mengkontak langsung ke perusahaan-perusahaan minyak agar di kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa dilakukan kegiatan-kegiatan operasi pasar. Dan sampai saat ini sebetulnya mulai Desember Pak, sampai saat ini masih berjalan. Gitu ya. Dan Pak Yudi optimis bahwa sebelum Ramadan semua akan selesai begitu ya Pak ya? Insya Allah. Baik. Saya ke Bu Reta. Bu Reta curhatnya begini, kebijakan di atas kertas bagus, tapi implementasinya selalu ada celah sebagai objek permainan pemerintah sendiri dan spekulan. Akhirnya pedagang kelas kampung dan konsumen yang jadi korban. KPPU apa langkah ke ranah hukum? Karena ini sudah pelanggaran. Pak Said, ayo gimana dong, ini konsumen selalu dirugikan. Mas Ratmawan. Oke, terima kasih. KPPU sudah bertindak. Kita sudah memanggil 3 pelaku usaha. Maaf,
ini konfidensial ya. Ya, tapi sudah melakukan upaya pemanggilan 3 pelaku usaha. Kebetulan Kanwil 4 Surabaya ini dipercaya ada 2 investigatornya yang terlibat dalam tim ini. Mengingat di Jawa Timur itu ada 20 pelaku usaha minyak goreng, pabriknya mungkin ya, pabrik atau pengemasannya. Itu salah satu yang sudah kita lakukan dalam penegakan hukum. Kita konsentrasi ke mungkin pasal 5 tentang penetapan harga, pasal 5 Undang-Undang 5 tahun 1999, dan pasal 11 terkait tindakan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam mempengaruhi harga. Itu yang sedang kita cari tahu rumusan pasalnya, apakah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan yang anti monopoli, anti persaingan usaha. Selain itu, mungkin dari sisi kebijakan, KPPU juga punya instrumen atau tools dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Salah satunya yang tertuang di putusan KPPU, putusan nomor 24 tahun 2009. Sudah ada terkait data volume minyak goreng. Itu yang sudah KPPU lakukan. Ya, sementara untuk yang 46,5% tadi itu katanya juga sudah ada upaya-upaya untuk mencari tahu lebih detail terkait dengan itu. Iya. Seperti apa yang sudah dilakukan KPPU, Pak Ratmawan? Kita sedang melihat apakah ada afiliasi antara pelaku usaha, keempat pelaku usaha. Kita konsentrasi dulu ke 4 pelaku usaha yang terbesar ini. Ini 4 dengan 3 pelaku usaha yang sudah diidentifikasi itu berbeda ya? Pelaku usaha sendiri di Jawa Timur ada 20. Itu masih konfidensial. Tapi kita tetap bekerja. Masyarakat ingat KPPU selalu bekerja. Selalu bekerja ya. Ya, jadi Mas Ratmawan dan tim ini nggak nganggur-nganggur loh, sahabat Merkuri ya. Iya kan Mas ya? Siap. Iya. Dan kira-kira bisa sama pertanyaan saya seperti ke Pak Yudi tadi. Mas Ratmawan bisa kasih ancar-ancar nggak kapan ini akan lebih apa namanya? Bisa kerja-kerja KPPU ini kira-kira tunggu ya, sebulan lagi, 2 minggu lagi, atau berapa lagi kami akan umumkan ini loh rekomendasi atau ini loh temuan KPPU. Pripun Mas? Jadi tiap penyelidikan itu ada jangka waktunya. Kalau bahasa kerennya argonya lah. Ada argonya. Itu 60 hari kerja. 60 hari kerja. Jadi ini penyelidikan terhitung mulai kapan nih? 26 Januari 2022. Berarti paling enggak 25 Maret lah ya. Kalau 60 hari kan 60 hari kerja. Jadi 60 hari kerja. Minggu enggak dihitung. Walaupun kita Sabtu Minggu kerja. Iya. Cuma mungkin itu aturan di peraturan komisi kita ya. Ya kira-kira akhir Maret lah ya, akhir Maret atau awal April lah ya, atau minggu pertama April lah ya. Kemungkinan nanti akan ada pengumuman lah atau press release dari KPPU apakah ini sudah masuk ke tahap yang mana ataukah kita memperpanjang penyelidikan ini. Ya. Oke. Baik, itu dari KPPU sahabat Merkuri, Pak Bureta. Kemudian ke Pak Said ini. Pak Said sampai saking geramnya tadi juga sempat mempertanyakan ini pemerintah kalau tidak berhati-hati mengelola isu kelangkaan minyak goreng ini bisa berakibat fatal loh ini ya. Betul ya. Itu Pak Said ya? Ya, terutama kepada KPPU saya titip saja bahwa di Indonesia itu ada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ya. Saat ini oleh pemerintah dipercaya untuk pengadaan 1,6 miliar liter minyak tanah, minyak goreng. Minyak goreng. Ya. Jangan minyak tanah Pak nanti. Saking semangatnya ini. Untuk menstabilkan harga yang sedang bergejolak. Baik. Baik. Itu perlu dimintai konfirmasi, dimintai keterangan itu. Gimana pengelolaan dana dan pengadaan 1,6 miliar liter minyak goreng. Itu kalau di 1,6 miliar liter kalau ditaruh di Jatim itu banjir itu bisa kelelep semua, Pak Aldi bisa kelelep itu. Iya. Kelelep tapi kelelep minyak goreng ya. Iya,
Ya. Nah, itu kemana itu? Mentas-mentas jadi kocur saya. Padahal penduduk Indonesia itu maksimal 300 juta kan. Ya. Kalau itu 1,6 miliar liter, itu satu penduduk anak cucu kita aja dapat loh. Oh iya. Iya. Oke. Itu kok tidak ada wujudnya. Saya break dulu. Ada penelpon. Ada pengaruhnya gitu. Baik. Selamat sore Merkuri. Selamat sore Pak. Ya. Selamat sore dengan Pak Kasno. Di Wonokromo Pak. Pak Kasno di Wonokromo, monggo silakan. Ada Pak Said, ada Pak Ratmawan, ada Pak Yudi. Silakan. Dua pertanyaan aja Pak. Di Jember beberapa waktu yang lalu Satgas itu sudah jalan di distributor, tapi katanya distributor ini adalah untuk jaringannya sendiri. Yang kedua itu biasanya Pemprov itu kan ada operasi pasar. Kayak orang operasi pasar, Pak lah beres sih. Sudah gitu aja. Terima kasih. Oke, Pak Kasno, potong ngamur rupanya. Pak Said dulu deh. Ya, operasi pasar akan menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan Pak Kasno. Karena itu justru akan merusak sistem distribusi dari pabrikan sampai ke hilir. Itu akan ada hal-hal pihak-pihak yang dirugikan, gitu loh. Oleh karena itu, sistem pasar, operasi pasar selesai, maka harga bisa melonjak lagi. Yang bagus bagaimana duit 7,6 triliun itu diberikan langsung kepada konsumen-konsumen dengan berupa melalui RT RW dan sebagainya, pelah desa dan sebagainya, diberikan kepada penduduk-penduduk yang rentan memang terhadap kebutuhan minyak goreng ini, terhadap harga minyak goreng ini, berupa kupon dan sebagainya. Pihak perusahaan tidak dirugikan, tetap menerima kupon, nanti kupon itu harga itu tetap konsumen mendapatkan 14.000, nanti pabrikan bisa merembes kepada pemerintah pada uang subsidi itu, gitu loh. Jadi sistemnya begitu. Jadi masyarakat tetap mendapatkan harga 14.000, pelaku usaha tidak dirugikan, sistem distribusi juga tidak dirugikan, tetap jalan, gitu loh. Jadi itu yang harus dibangun ke depannya, meskipun itu juga perlu diimbangi dengan validasi data-data kependudukan yang memang benar-benar konsumen yang rentan, yang butuh minyak goreng, gitu loh. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan usaha lain, gitu. Ya, sejauh ini apa yang sudah Pak Said identifikasi, solarisasi, kemudian DMO itu ditaati atau enggak, terus apakah ada kecenderungan penimbunan yang terjadi, semuanya sepertinya belum direspon menurut Anda oleh pemerintah. Belum ada sebenarnya. Kenapa? Kalau bisa dilacak itu, apalagi pemerintah itu kan di undang-undang punya kewenangan ya, masuk kepada perusahaan, masuk kepada sistem usaha itu sendiri. Kalau kami lembaga konsumen bahkan BPKN sendiri itu hanya mengawasi barang yang ada di hilir, yang ada di pasar, yang ada di konsumen, tidak boleh masuk ke dalam satu gerakan usaha, kegiatan usaha maksud saya. Jadi itu hanya pemerintah yang bisa masuk. Apa susahnya pemerintah melalui presiden? Tolong carikan yang memang nggak benar pelaku usaha, yang tidak taat peraturan cepat ditindak. Apa susahnya sih? Tolong konsumen, masyarakat yang melanggar pada HIT yang dilaporkan, laporkan pada kami, pada dinas-dinas tempat, catat, foto. Apa susahnya sih? Kayaknya udah cocok jadi presiden, Pak. Nah, iya, namanya kelebihan mungkin. Iya. Nanti saya Pak, saya usulkan, Pak. Iya, terus. Sampai saja yang milih mungkin. Dua sama Pak Ratmawan. Ya, pastinya. Terus, Pak. Ya itu tadi, gitu ya. Oke. Bagaimana instruksi presiden untuk membangkitkan semangat bahwa pelindungan konsumen itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 loh. Ya, jadi Pak Said, pemerintah negara melindungi segenap bangsa. Dan seluruh tumpah darah. Ya. Itu seluruh bangsa Indonesia itu sebagai konsumen loh. Itu amanat Undang-Undang Dasar pembukaan lagi. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu Fatihah itu. Al-Fatihah ya. Tidak bisa dirubah-rubah lagi itu. Ya. Artinya menurut Pak Said ini presiden harus turun tangan ini ya. Harus wajib. Enggak bisa ini sudah itu amanat undang-undang itu. Oke, baik. Saya ke pertanyaan, kemudian nanti saya ke Pak Yudi.
Pak Damar, supaya mafia minyak goreng kecele, yuklah masyarakat jangan tergantung banget dengan minyak goreng, kita berpola hidup sehat saja tanpa minyak goreng. Ya, terima kasih untuk masukannya. Kemudian Bu Armina, kenapa Malaysia yang impor CPO ke Indonesia harga minyak lebih murah? Pak Yudi, masih bersama saya kah Pak Yudi? Iya Pak Aldi. Ya, Pak Yudi bisa menjawab nggak pertanyaan Bu Armina? Kenapa Malaysia yang impor CPO ke Indonesia harga minyak sawit ini maksudnya ya, hanya harga minyak sawitnya lebih murah begitu? Mungkin untuk referensi Malaysia kebetulan kami tidak mengikuti Pak Iqbal, sehingga yang jelas gini. Ini kan sebetulnya sebagai produsen kita yang sebelumnya ombang-ambingkan harga minyak itu diombang-ambingkan oleh harga minyak CPO internasional. Kita mau merubah itu menjadi bahwa harga minyak itu sesuai dengan HET. Jadi HET yang ditetapkan berdasarkan Permendak itu nggak cuma untuk 1-2 hari, tapi untuk seterusnya. Oleh karena itu dari hulu, dari bahan baku itu sudah mulai ditentukan. Ini kan asumsinya sebetulnya ini tidak akan merugikan pengusaha CPO, tetapi hanya mengurangi keuntungan mereka. Betul. Karena sebagian besar kan masih kalau harga internasional bagus, mereka kan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga sebagai pihak yang berusaha di bumi Indonesia ini semestinya dengan keuntungan yang dikurangi itu, tetapi dampaknya sangat luar biasa terhadap masyarakat secara luas. Pak Aldi, mungkin saya bisa menanggapi tadi yang disampaikan Pak Said ya. Ya. Terkait dengan dana yang dikelola. Oh, oke, monggo. Ya, itu 1,6 itu asumsi untuk 6 bulan ke depan. Ya, jadi itu dana itu dikeluarkan untuk 6 bulan ke depan dengan asumsi Permendak yang ketiga yang sekarang sudah dicabut. Artinya subsidi itu diberikan pada saat pelaksanaan Permendak 3 tersebut. Yeah. Tapi ketika Permendak 3 sudah dicabut, diganti Permendak 6, berarti itu sudah tidak dilakukan. Tidak berlaku begitu ya? Oh. Mekanismenya nggak subsidi lagi, karena subsidi itu menggunakan APBN, berarti administrasinya harus jelas. Nanti karena pemeriksaannya nanti ya pemeriksa internal, kemudian BPK, KPK, semua masuk terkait dengan pemeriksaan pengeluaran anggaran APBN tersebut. Sehingga dengan dikeluarkannya Permendak 6 ini, otomatis subsidi minyak per 1 Januari itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu diberikan sampai sebelum 1 Januari atau 28 sebelum 1 Februari, mohon maaf. Jadi sampai 31 Januari itu masih diberikan. Tapi setelah itu sudah menggunakan mekanisme istilahnya bahan bakunya itu yang dikendalikan. Saya kira itu Pak. Ya, oke. Sementara kalau masukan Pak Kasno, meskipun tadi sudah dibantah oleh Pak Said bahwa operasi pasar tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi Pemprov sendiri gimana Pak Yudi? Apakah memang tetap akan mengacu pada kebijakan operasi pasar untuk mencegah kelangkaan ini sementara waktu misalnya? Adakah upaya-upaya untuk itu? Gimana Pak kebijakannya? Ya, jadi memang disadari bahwa operasi pasar itu bukan kebijakan yang menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, Pak. Ya. Cuman ini tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Ini tentu saja mengikuti arahan pimpinan. Kami melakukan berbagai mekanisme agar operasi pasar ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Artinya
kami nggak melakukan operasi pasar di pasar rakyat misalnya, karena ada potensi nanti yang beli juga pedagang-pedagang untuk dijual kembali. Jadi kami ada mekanisme khusus supaya itu betul-betul yang minyak goreng yang dilakukan untuk operasi pasar betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu Pak Aldi. Ya, oke. Sebelum break saya ke Pak Ratmawan. Pak Ratmawan, ada komentar dari masukan-masukan yang disampaikan? Misalnya, atau mungkin juga bisa menjawab kenapa Malaysia yang impor CPO ke Indonesia, tapi harga minyak sawitnya bisa lebih murah dari kita. Kalau itu sebenarnya karena kita sudah masuk ke pasar bebas kan sebenarnya. Bagaimana tarik menarik atau supply and demand di. Tapi kan kemudian pemerintah membuat kebijakan DMO ya. DMO baru saja. Permendag 2, 3 dan 6. Itu setelah kelangkaan terjadi dan cukup lama baru kemudian muncul kebijakan DMO ya. Kebijakan ini kan di tahun baru saja 2022 ini Januari Februari ini kan kalau nggak salah. Kalau KPPU sendiri kan sebenarnya bukan regulator, tapi kita punya tools untuk memberikan saran ke pemerintah. Kalau kita diajak rebukan dengan pemerintah, oke, kita siap. KPPU siap. KPPU sudah Buktinya KPPU sudah pernah memberikan saran ke pemerintah, itu pun tahun 2009. Soal kelangkaan minyak goreng ini sudah berapa kali diundang pemerintah untuk ngobrol KPPU? Kalau ini di jajaran pusat ya, biasanya komisioner. Di KPPU pusat, ya, komisioner pusat? Ya. Intens berinteraksi dengan pemerintah? Kalau so far yang Pak Ratmawan tahu? Ya cukup baik hubungan kita dengan pemerintah. Kita pun juga. Tapi kan baik saja tidak cukup ya, tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Iya. Baik dan benar itu barangkali. Kita pun juga diajak ngobrol terkait kemitraan sawit karena kita sebagai lembaga yang diberi amanah oleh Undang-Undang 20 tahun 2008. Bagaimana nanti harga yang dibeli pelaku usaha ke petani itu bisa mensejahterakan petani sawit. Itu pun juga kita sedang diajak ngobrol dengan kementerian. Ini leading sektornya di kementerian apa kalau untuk ini? Kementerian kalau yang sawit, kemitraan sawit, UMKM juga bisa, perdagangan pun, Kementerian Perdagangan pun juga bisa. Kalau yang HET minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng ini, leading sektornya lebih ke siapa? Kementeriannya apa? BUMN? Bukan? Perdagangan ya Pak? Iya, perdagangan ya. Berarti nanti kita bisa tanya ke Pak Yudi juga ya sebenarnya, karena turunannya kan nanti ke dinas ya. Malah ada di Kementerian Perdagangan ada Ditjen Perdagangan Tertib Niaga. Nah ini sudah pelanggaran, nggak tertib ini sudah. Jelas pelanggar udah. Berhak melakukan penindakan gitu loh, siapapun pelakunya. Seharusnya begitu. Idealnya begitu. Apa gunanya ada tertib niaga kalau gitu? Kalau sudah tidak tertib. Baik. Gitu loh. Baik, sabar Pak Said. Kita masih punya closing nanti untuk mudah-mudahan closing yang akan kita bahas di sesi terakhir nanti itu bisa menginspirasi seluruh stakeholder ya. Saya setiap pagi kalau pulang itu oleh ibu-ibu tangga minyak larang gitu. Ya sekali-sekali Pak Said bilang cok mangan gorengan gitu. Oke, baik, kita break kembali Bapak-bapak. Saya ke iklan dulu ya. Oke, inilah dialog Rembuk Kota, harga eceran tertinggi minyak goreng untuk siapa? Itu tema kita bersama Pak Yudi Arianto, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Kemudian Pak Ratmawan Ari Kusnandar, Kabid Kebijakan dan Advokasi Kanwil 4 KPPU Surabaya, dan Pak Said Sutomo, Ketua YLPK Jawa Timur dan anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Waktu kita tinggal sekitar 12 menitan untuk saya meminta closing statement, dan barangkali ini penting untuk masyarakat, setidaknya ini menjadi arahan dari kegelisahan Anda, sahabat-sahabat Merkuri. Saya ke Pak Yudi dulu. Pak Yudi, sebagai closing statement setelah ini, apa langkah dari Dinas Panjenengan, dan kemudian secara entah subjektif ataupun objektif bisa diprediksi nggak Pak, sampai kapan ini kelangkaan akan segera terurai? Monggo Pak Yudi. Makasih Pak Aldi. Jadi sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, kami minta agar produsen itu segera mengikuti
peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kewajiban 20% penyediaan bahan baku untuk industri minyak goreng, utamanya mereka yang melakukan ekspor CPO. Kemudian untuk para distributor, ini setelah beberapa kegiatan pengawasan yang sudah kami lakukan, kami ada 5 UPT perlindungan konsumen di Jawa Timur. Menindaklanjuti arahan Ibu Gubernur, nanti akan kami intensifkan lagi, tentu saja tidak sendiri tapi dengan berbagai komponen yang tergabung dalam Satgas Pangan Jawa Timur. Kemudian untuk masyarakat, kami harapkan terkait dengan ketersediaan minyak ini membeli secukupnya, sehingga kesempatan yang ada juga bisa diberikan kepada masyarakat yang lain, utamanya para pelaku usaha yang mau tidak mau, suka tidak suka harus menggunakan minyak goreng, karena produk yang dihasilkan adalah minyak goreng. Harapan kami jika tahapan-tahapan itu bisa dijalankan dengan baik, mungkin kita akan bisa hadapi hari raya, puasa dan seterusnya dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang ini. Saya kira itu Pak Aldi. Baik. Kebijakan konkretnya, apakah operasi pasar nanti akan tetap dilanjutkan sebagai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga agar kelangkaan tidak berkepanjangan, Pak Yudi? Insya Allah akan tetap dilaksanakan, Pak Aldi. Gitu ya. Dan untuk keyakinan, Pak Yudi yakin bahwa ketika masuk ke Ramadan dan sampai di Idul Fitri nanti kelangkaan paling tidak akan lebih baik dibanding dari sekarang, begitu ya? Betul Pak, betul. Ya baik, ini kita catat. Akan berupaya sekuat mungkin untuk itu. Baik. Ini kami catat sebagai hasil dari rembuk kota kita sore hari ini. Matur nuwun sangat Pak Yudi. Saya ke Pak Ratmawan. Pak Ratmawan, boleh secara pribadi, boleh atas nama lembaga juga, saya menanyakan ini masih akan berkepanjangankah menurut prediksi Anda, dan kemudian apa seandainya Pak Ratmawan didapuk menjadi Presiden Joko Widodo hari ini, apa kebijakan yang akan Anda ambil? Pertanyaan yang sama untuk Pak Said nanti. Siap. Pemerintah sudah 3 kali berganti regulasi ya terkait minyak goreng ini. Terakhir ini di MODPO itu kan, Domestic Price Obligation ini kan. Saya harapkan ini dapat berjalan dengan baik sehingga kedepannya harga CPO ini dapat kita ambil alih, pengendaliannya harga atau penentu harganya itu dapat diambil alih oleh Indonesia gitu. Selain itu kalau ditanya secara pribadi, tentu sebagai masyarakat juga saya harap sampai dengan Ramadan atau Lebaran polemik minyak goreng ini segera juga berakhir. Apalagi sudah ada regulasi dari Permendak soal DMO maupun DPO. Semoga ya harga internasional untuk CPO ini dapat terkendali lah. Artinya kalau DPO dan DMO ditaati dengan baik, akan lebih cepat kelangkaan ini diatasi. Begitu menurut Anda ya? Itu harapan kita semua, Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Said, saya menghormati Pak Dian. Kebijakan single price dan harga eceran tertinggi hanya bisa mengendalikan harga di retail modern, tapi pasar tradisional tidak terkontrol. Harga kulak minyak curah 18.000 per kilo dan hanya boleh beli 3 kilo. Padahal saya jualan toko kelontong. Siap-siap aja habis minyak goreng nanti gula jadi alat bermain, begitu. Pak Said. Benar itu ya, habis minyak gula nanti apalagi. Nah itu yang kita khawatirkan, bahwa Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017 itu telah
menetapkan strategi nasional perlindungan konsumen. Itu ada 3 pilar. Dan sekarang mau diperpanjang lagi menjadi bahasan di Bappenas. Gitu. Pertama adalah peranan pemerintah pusat sampai daerah, kota, kabupaten harus efektif dalam perlindungan konsumen. Terutama di dalam hal semacam ini. Kalau bilang pemerintah berarti yang diharapkan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan. Jangan sampai temuan-temuan KPPU nantinya nanti dibatalkan di pengadilan atau di tingkat mana aja, jangan sampai. Jadi penegakan hukum ini jelas. Jadi efektif pemerintah itu juga bukan efektif dalam rangka pengawasan saja dan sosialisasi saja, tapi juga dalam efektif penegakan hukum, pengawasannya gitu. Kedua adalah diharapkan oleh Stranas Perlindungan Konsumen tersebut adalah kepatuhan hukum pada pelaku usaha. Jadi pelaku usaha harus patuh pada hukum, peraturan perundang-undangan. Nah ini juga harus diawasi oleh pemerintah. Gitu. Terakhir adalah keberdayaan konsumen. Konsumen harus berdaya, berani protes, berani mengadu dan sebagainya. Nah ini harus difasilitasi dari pemerintah pusat, dari sampai kepada pemerintah daerah. Jadi kalau konsumen di pasar modern maupun di tradisional mendapatkan satu pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai, kemana mengadunya? Jangan ke saya saja. Paling tidak akses pengaduan ke pemerintah setempat itu ada gitu loh. Dan kepala daerah harus mengontrol. Jadi leadership itu harus mengontrol pengaduan apa saja yang masuk hari ini, terutama dalam pegawai pasar. Kemudian jadi evaluasi kebijakan selanjutnya, baik untuk daerah, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Nah itu berarti apa? Tingkat perlindungan konsumen itu akan semakin bagus. Kalau tingkat perlindungan konsumen bagus, maka kepercayaan masyarakat bertransaksi itu tinggi. Kalau kepercayaan masyarakat transaksi itu tinggi, maka ekonomi akan meningkat. Nah, itu yang perlu kita bangun gitu loh. Jangan sampai masyarakat mau bertransaksi nggak percaya, takut dan sebagainya gitu loh. Jadi panic buying itu sengaja diciptakan oleh pelaku-pelaku pasar sendiri, dan pemerintah sendiri adalah itu harus introspeksi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya ini sama kebijakan pemerintah. Betul. Sudah dikeluarkan kebijakan itu masih panik buying. Untung masih panik buying. Untung tidak ngeruduk pada pemerintah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Said Sutomo, Ketua YLPK Jawa Timur dan anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional BKPN yang matur nuwun Pak Said sudah hadir di Rembuk Kota kita. Kemudian juga Pak Ratmawan Ari Kusnandar, Kabid Kebijakan dan Advokasi Kanwil 4 KPPU Surabaya. Terima kasih banyak Mas Ratmawan, salam sehat selalu ya. Pak Yudi, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, matur nuwun sangat sudah meluangkan waktu sambil makan-makan, nggak bisa ngomong ini pasti. Tapi terima kasih banyak ya Pak Yudi ya, salam sehat ya. Ya terima kasih, saya mencatat Bapak-bapak masukan-masukannya, dan sahabat Merkuri juga ikut mencatat bersama kami sebagai media, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengevaluasi kembali entah bulan depan atau apa dari apa yang kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Saya Aldi juga harus segera mohon pamit dari Rembuk Kota. Kita ketemu di Rembuk Kota selanjutnya. Selamat sore.